Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambar denah lantai 2 dari bangunan yang sebelumnya sudah berhasil kita gambar denah lantai satunya ya. Kita kemarin menggambar rumah 2 lantai yang mana lantai satunya sudah berhasil kita gambar. Ini adalah denah lantai satunya dan kita akan menggambar denah lantai 2-nya tepat di sebelah lantai satunya. Baik, sudah disiapkan untuk desain dari lantai 2-nya. Lihat di sini bagian taman pada lantai 1 itu di lantai 2-nya tidak terdapat plat lantainya atau void seperti ini ya. Simbolnya garis cross seperti itu. Lalu taman di belakang juga tidak ada lantainya, artinya terbuka pada lantai 2-nya. Baik, langsung saja kita gambar lantai 2-nya. Sama seperti lantai 1, menggambar lantai 2 ini kita menggunakan X-line, offset, trim, extend, dan begitu ya. Jadi tidak menarik garis satu-satu ya. Oke. Bangunan ini kita luruskan tepat di asnya. Tahapan pertama adalah kita menggambar as dari denahnya ya. Kita luruskan, lalu kita offset karena lebar bangunan ini adalah 10 meter atau 10.000 mili. Oke. Kita trim, TR, enter. Maka ini adalah denah lantai 2. Lalu kita lihat denahnya seperti apa. Di sini ada kamar pembantu 2 meter, kita offset ke bawah 2000. Lalu di sini ada 1,5 tambah 1250, ya, itu 2750. Lalu ada tempat jemur di lantai 2 ini. Tempat jemur di offset 5000. Oke, setelah itu dari tembok kamar pembantu itu kita dari sini ya, dari sini itu 3,5 offset 350. Oke, untuk perintah ketiknya sudah terlihat di layar ya. Lalu ada voidnya selebar 2 meter dari tempat jemur, kita offset 2. Oke, lalu selebar 1,5. Ini adalah void. Void itu ada toilet selebar 2 meter. Offset, lalu kita extend. Oke. Ada void, tidak ada temboknya. Setelah toilet itu kita offset 3,5. Lalu ini adalah tembok dari dinding depan. Oke, sudah. Untuk memudahkan kita beri keterangan, kita ambil contoh keterangan yang di lantai 1. Kamar pembantu.
elevasinya itu adalah plus 3,2 nya 3 meter 20 cm dari lantai dasar. Lalu di sini ada tempat jemur, kita copy saja CO, enter. Klik 2 kali untuk mengedit teks ya. Lalu di jemur itu ada void. Void itu artinya terbuka, di lantai 2-nya ya terbuka ya, tidak ada plat lantainya. Simbolnya adalah garis silang seperti ini, mirror saja, mendapatkan silang. Aktifkan F8 nya, klik oke. Sudah. Lalu dari bawah void itu ada toilet, tempat jemur, elevasinya 3,1. Oke. Lalu toilet, setelah toilet ada dak beton. Toilet elevasinya 3650 31. Oh, ini saya rasa salah dalam penulisan ya, harusnya 3. Betul, jadi ini 3650. Oke, toilet sudah. Lalu di sini ada dak beton. Klik 2 kali, elevasinya 3,6. Oke, lalu kita beralih ke denah bagian tengah. Baik, di sini tempat tidur 3250 dari kamar pembantu, offset 3250. Sebentar, saya ada telepon. Baik ya, lanjut. Tadi kita sampai kamar tidur. Baik, lanjut. Tadi sampai kamar tidur di offset berapa ini, 5 meter ya, bawah ya. Saya rasa kamar tidur itu baru 3 meter ya. Lalu dinding samping itu 3 meter. Oke, lalu dari 3 meter itu 3 meter, 5 35. Oke, lalu yang tidak perlu kita trim saja. Oke, kita beri keterangan ruang tidur dengan elevasi 3,7
copy. Selesai kamar tidur, kita ke ada dinding lagi dari kamar tidur itu 65 cm atau 650 mili. Saya kira 1 meter. Lalu lebar tangga itu 2350 extend ke sini. Oke. Sekarang kita membuat void pada dinding ini, dinding kamar utama. Pastinya dinding ini tidak ada ukurannya ya, kita mau melihat dinding yang ini. Jarak dari dinding samping tidak ada dari dinding samping tidak tertulis di sini, maka kita pastikan dinding tersebut berada tepat di atas dinding ruang belajar ini ya. Ini kita copy saja kolom praktisnya, lalu kita ukur saja jarak dari dinding ini ke dinding samping itu berapa. Kita lihat teruskan. Caranya kita DLI enter, ambil as kolom praktisnya, ambil as kolom praktis di sini, lalu kita klik ukuran yang ingin kita samakan, klik MA enter, kita arahkan kita ke sini, dia sudah sama. 1925. Oke. Artinya dinding ini adalah 1925 dari dinding samping. Oke. Lalu kita trim. Oke, setelah itu kita buat dinding depan ya. Dinding depan itu inilah dinding pintu. Lalu dari dinding pintu dari 3,5 ini kita offset lagi 50 cm. Kita lihat ukuran ini apakah sudah 50 cm. Sebelum kita offset 50 atau 500. Lalu kita menggunakan F flat ya, R enter, pastikan menggunakan F flat enter, sambungkan, klik spasi lagi, lalu kita sambungkan. Lalu masih ada yang belum sambung, kita extend. Oke. Sudah, kita cek apakah sudah betul denah yang kita buat. Baik, kurang lebih seperti ini garis asnya. Offset 50. Lalu kita membuat balkon yang di depan ya. Baik, membuat balkon yang di depan.
Ini saya offset 1,50 meter, lalu di sini Pakistan, dan kita membuat lengkungan. Dengan kita ambil garis asnya ya, garis as, aktifkan F8 nya, lengkungannya 0,5 meter saja, lalu kita ambil garis busurnya. Yang 3 poin, maka sudah jadi lengkungannya. Kita hapus garis-garis bantunya dan kita hapus garis yang di sini dengan cara trim. Oke, sudah jadi garis as dari rumah ini. Oke, garis asnya sudah jadi. Tahap selanjutnya adalah kita memasukkan kolom praktis di setiap sudutnya ya, di setiap sudut dari ruangan-ruangannya. Kita ambil kolom praktis yang sudah ada di lantai 1, CO atau kopi, kita ambil asnya dan kita taruh di setiap sudut-sudutnya. Oke. Kita taruh semua dulu, nanti yang tidak perlu tinggal bisa kita hapus ya. Sepertinya di balkon tidak perlu ada kolom praktis tadi. Oke, kalau sudah kolom praktisnya semua sudah ditempatkan di posisinya, lalu kita garis asnya kita ubah ke garis as sesuai dengan layernya ya. Namun jika ini saya rubah menjadi warna gelap gitu, di layar akan tidak tertampil. Karena itu saya menggunakan layar by block aja atau putih ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat dinding, membuat multiline sama seperti pada lantai dasar pada pertemuan sebelumnya. Multiline-nya yang pertama adalah selebar 15 cm atau 150 mili ya. Oke, kita setting multiline-nya ml, enter, lalu lihat justifikasinya dengan J, enter, tempatkan dia di 0 atau tengah ya, lalu lihat skalanya S, enter, skalanya di 150. Kita coba. Oke, sudah. Maka multiline-nya sudah jadi, lalu kita taruh di pojok-pojok ruangan. Untuk membedakan yang mana dinding dan mana garis as, saya harus mengganti garis as ini dengan garis as yang sudah ada layernya. Ini di monitor saya tampak ada garis as di sini, namun di video mungkin tidak terlihat ya. Atau garis asnya saya ganti merah saja ya, agar terlihat dengan cara klik, lalu lihat layernya itu chain, klik, ini saya ganti warna merah, maka seluruh garis as di sini garisnya warna merah ya. Itu pentingnya kita menggambar
terlebih dahulu menyeting layernya. Klik garis as ini MA atau match crop, klik, lalu tinggal saya blok saja garis-garis yang ingin saya samakan dengan garis sebelumnya. Ini adalah garis as agar memudahkan kita dalam membedakan mana yang garis finishing dinding dan mana yang garis as dinding. Oke. Lanjut ke multiline tadi. Karena multiline-nya sudah kita setting sebelumnya, kita cukup dengan ML saja, ML, enter, maka kita tidak perlu menyeting multiline lagi. Tetap dia ikut dengan settingan yang terakhir kita setting tadi ya. Klik, oke. Mudahnya menggambar dinding menggunakan multiline. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita menggambar dinding bagian dalamnya atau pasangan batanya ya, sama seperti lantai 1 sebelumnya. Kalau di garis luarnya itu 15 atau 150 cm, maka garis dalamnya itu di 110 ya. Oke, kita menyeting multiline-nya lagi dengan ML, langsung skalanya saja yang kita setting ya, karena kalau justifikasinya sudah ML SC enter 110 enter. Klik, lalu tinggal enter saja untuk menghentikan perintahnya, enter lagi untuk mengulangi perintah yang sebelumnya, jadi tidak perlu ML lagi. Enter. Oke, lalu di enter lagi. Oke, sudah. Saya rasa dindingnya sudah garis double semua. Klik, tinggal kita sambung panjangkan saja ke sini. Oke, ML enter. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita
memberi arsiran pada dindingnya ya. Kita beri arsiran, cukup dengan kita mengcopy saja arsiran di lantai 1 yang terasa arsirannya sudah pas ya. Nah, seperti contoh seperti ini, saya mau mengarsir dinding yang vertikal, saya ambil saja contoh yang sudah ada vertikal. Lalu saya tarik, gitu ya, atau saya copy dulu ke dinding-dinding yang lain seperti di sini, lalu di sini, lalu dinding ini. Lalu kita cari yang vertikal lagi. Maaf ya, masih ada telepon. Saya pause dulu. Oke. Kita copy lagi ke sini. Saya rasa sudah semua yang vertikal, lalu kita tarik saja garisnya. Maksud saya tanda ada tengahnya ya, tengah arsiran kita tarik. Namun jika ada metode lain yang lebih cepat, silahkan digunakan ya. Saya masih pakai metode seperti ini untuk mengisi arsirannya, karena biasanya kalau kita pakai multiline agak sulit mengisi arsirannya. Lalu kita membuat arsiran yang vertikal, yang horizontal ya. Saya ambil contohnya dulu, atau jika saya langsung begini juga bisa. Nah, biasanya seperti itu, agak error. Oke, menggunakan heads. Kesalahan sebentar, saya rasa pakai ini saja gitu ya.
hasilnya tidak rapi. Kita mengcopy yang sudah ada saja. Sekarang kita mengcopy yang ini ya. Kita hapus dulu yang tidak perlu dengan cara trim. Lalu arsirannya kita copy ke dinding-dinding yang horizontal. Ternyata ini belum ada dinding lainnya di dalam ya. Oke. Kita tambahkan ini ya, arsiran di sini. Kita copy. Yang vertikalnya ada yang terhapus tadi. Oke, saya rasa sudah hampir selesai denahnya. Lalu lanjut kita dalam memberi dimensi ya, beri dimensi. Sebelumnya untuk yang dak beton kita beri arsiran dak beton dulu. Ini kita trim karena tidak perlu dengan cara garis bantu X-line. Ini kita karena tidak bisa di trim, X-line nya di explode saja, X enter explode. Maka sudah bisa kita hapus. Dan arsirannya tidak sampai di sini.
Oke, lalu ini kita beri garis pembatas ya, sudah. Lalu kita beri arsiran untuk yang dak beton. Sebentar, sebelum kita memberi arsiran, kita rapi-rapikan dulu nih yang tengah nih, bagian void itu tidak ada garis di sini seharusnya. Ini tidak ada, atau tidak ada itu ya, tidak ada dinding. Kita hapus, ini tidak ada dinding. Sini dan garis ini kita hapus. Cukup ini hanya void saja. Oh, dari tangga itu ada dak sini ada dak ya, selebar setengah meter saya rasa. Oh, terlalu kecil, ternyata itu 1 meter. Oke, kita trim menggunakan Excel. Sudah, lalu kita kasih garis voidnya, keterangan bahwa ini terbuka. Lalu yang di sini ada dak beton hanya, lalu kita ganti ke cons. Kita ganti ke konstruk. Nah, ini dia, klik. Oke, sudah tampak seperti beton, namun masih terlalu besar. Kita ganti skalanya dari 200 ke 150. Oke, sudah cukup. Lalu yang ini juga untuk beton. Oke, sudah. Lalu tempat jemur juga ada dak beton ya. Di sini ada semacam plafon. Saya rasa dari as ini kita offset 1 meter, lalu ke sini 1 meter, dan kita pakai X-line lagi ke depan itu 1 meter. Oke, sudah. Kita terlalu jauh, offset lagi 50 cm. Nah, maksud adalah ini ya. Lalu di sini ada dak beton. Saya rasa terlalu kecil kalau 1 meter ke samping. Kita tambah 50 cm lagi. Ini kita tambah 50 cm lagi. Extend. Ya, ini adalah dak beton. Lalu ini kita ganti layarnya, kita kasih nanti saja layer, karena kalau warnanya saya rubah menjadi abu-abu atau lebih gelap maka di monitor tidak tampak ya. Baik, selanjutnya kita memberi dimensi. Kita kasih dimensi, keterangan dimensi untuk denah ini ya. Ya, ini dari dinding samping ke dimensi berapa nih jaraknya ya, kita samakan dengan lantai 1. Jaraknya itu 90 cm. Oke, kita pakai 90 cm saja. Jadi buat kotak sini, ini ada kotak, hanya kotak bantu saja ya, atau tidak perlu kotak, kita buat X-line saja. X-line, kita
kita offset 90. Maka kita buat dimensi DLI, enter, ambil tengah, ambil asnya, lalu kita taruh di sini. Klik. Ini adalah dimensi namun kecil sekali, tidak terlihat karena profilnya beda. Kalau kita ke annotate, kalau dimensi ini D100 profilnya ya, D100. Kalau yang ini, dimensi yang ini dia pakai yang standar. Untuk menyamakannya kita bisa dengan klik MA, enter, lalu kita arahkan ke dimensi yang ingin kita samakan, maka dia sudah sama. Oke, kita lanjutkan dulu ke dimensinya. Sudah, lalu kita lihat ini jaraknya berapa nih dari dimensi ke dimensi yang ini. Kita samakan dimensinya ya agar rapi ya. Untuk merapikan kita pakai X-line lagi, kita offset 500 supaya 50 cm. Klik sini, baru hapus garis bantunya, lalu MA, enter. Ya, ini adalah dimensinya. Lalu kita buat dimensi yang di bawah. Saya dimensi yang di belakang. Oh, bisa juga dimensi dengan kita ketik saja. Ini DLI, enter, jaraknya kita ketik, klik sini, kita tarik ke atas 90 gitu ya. Klik oke, sudah. Lalu kita pakai continue, kita arahkan sini, klik oke, sudah. Lalu klik MA, enter, maka dia sudah sama. Lalu tadi 140 ya jarak ini ke sini, berarti DLI, enter, klik sini, tarik ke atas 140, maka sudah ada dimensinya. Oke, sudah. Untuk yang sisi sebelahnya DLI juga, klik sini, tarik keluar, karena jaraknya 90 kita klik 90, lalu kita klik continue, arahkan ke setiap as ruangan. Oke. Ambil dari asnya, ambil sini, tarik keluar 140. Oke. Maka kita MA semua untuk dimensi. Oke. Jadi tinggal depannya. Nah, kalau ini kita perlu garis bantu. Kita ambil dinding terluar, katakanlah ini, atau dinding keluarnya adalah lengkungan ini, kita offset 90. Oke, lalu sebentar, kita offset 90. Oke, hapus garis bantunya, DLI, enter, ke bawah, continue, klik sini, lalu kita offset lagi dia 40 ya. DLI, enter, ini pojokan, taruh ke garis bantunya, hapus, lalu kita MA, enter. Oke, maka sudah jadi untuk denah lantai 2-nya. Ini adalah void, kita kasih keterangan. Oke, selanjutnya
selanjutnya adalah kita untuk memasang pintu pada ruangan-ruangannya ya. Ini ada kamar tidur. Kamar tidur kita ambil pintu yang sudah jadi, ada di bawah. Kita ambil, enter. Kita taruh pintu di sebelah tempat dulu. Ini masih terpisah-pisah ya, masih terpisah-pisah pintunya. Untuk memudahkannya kita blok semua. Kita blok maksud saya kita blok B, enter, pintu kamar. Nah, lalu kita taruh pintu di tempat yang sudah ditentukan di mirror MI, enter. Oke. Pintu berada di sini, kita tempelkan dulu ke dindingnya, kita tarik itu 50 cm dari dinding as, lalu kita mirror saja ke kamar sebelahnya. Oke, lalu pakai garis bantu X-line XL ya, atau kalau saya perintah ketiknya sudah saya ganti jadi LL, jadi standar menggunakan XL. Lalu ini kita mirror juga, klik blok garis bantunya, lalu kita trim garis-garis yang tidak perlu, garis dinding trim. Oke. Jadi dua pintu, lalu ada pintu di ruang jemur ya, itu di ruang jemur. Garis bantu sama PR. Kita blok dulu karena dia nyambung, kita export dulu. Export, maka dia baru bisa kita potong. Sudah, lalu bagian void itu ada ML dulu ya, ini karena garisnya kurang satu, ML enter, SC enter, 150 enter, taruh sini. Sudah, ada jendela di sini, jendela kita offset setengah meter, kita mirror saja ambil titik tengahnya, maka arsiran yang ada di sini itu terpotong. Sudah, lalu toilet pintunya dari sebelah sini, kita ambil pintu toilet di lantai dasar karena besaran pintu toilet sama pintu kamar beda. Oke, sudah selesai, copy, kita blok pintu toilet. Yang menghadap situ tinggal kita rotate ya, atau oke, saya arahkan ke dindingnya. Oke, lalu saya trim. Sudah, kita sudah. Dak beton itu ada akses ke sini dari dak betonnya tidak ada akses ya, dak beton hanya atap saja. Lalu di ruang tamu itu ada pintu, saya mirror saja, dengan pintu kamar ya. Lepas, lalu kita pakai X-line blok, lalu saya lalu ada pintu ke kamar tidur utama sudah.
Untuk sini sudah. Untuk tangga, di sini ada void ya, sini ada void juga di ruang jemur, ada tangga juga di ruang jemur itu. Tangganya ini adalah akses untuk tangga ke bawah ya, dari tempat cuci biasanya. Kalau di lantai dasar tempat cuci, maka di atasnya itu adalah tempat jemur. Oke, sudah ada tangga ini. Tangga bisa kita mengcopy dari lantai dasar karena belum tergambar tangganya, maka tergambar di potongan nanti ya. Oke, ini adalah denah lantai 2-nya seperti ini kurang lebih, namun masih ada yang kurang seperti keterangan kamar tidur utama, supaya saya kasih keterangannya. Kedua kali kamar tidur utama. Oke, sudah. Lalu sekarang kita beri garis as ya, garis as. Jadi setiap denah bangunan yang berlantai tingkat gitu, dia ada garis asnya, keterangan garis asnya, as A, B, C, D, itu untuk meluruskan asnya ya. Baik, sebentar saya keterangan garis as itu kurang lebih seperti ini. Oke, kita tentukan garis asnya, kita cari jaraknya dulu, jaraknya kita ambil garis bantu ya. Maksud saya di sebelah sini ya, gitu. Oke, ini adalah keterangan asnya, lantai 2. Kita geser sedikit. Ternyata dia keterangan dimensinya banyak yang belum konstruksi kerja. Baik, tidak perlu saya geser sedikit. Oke. Ini ada garis asnya yang warna merah-merah ini. Saya kasih jarak dulu untuk merapikannya. Jaraknya mungkin 40 saja dari garis dimensi. Lalu step asnya saya extend ke garis bantu tersebut yang kira-kira perlu ada keterangan asnya ya. Ini boleh. Oke, lalu di sini dan ini. Saya rasa yang dua ini tidak perlu. Garis-garis yang tidak perlu kita hapus saja. Baik, lalu kita kasih keterangan asnya. Klik CO, enter. Kalau ini kita copy hanya keterangan asnya saja. Oke, sudah dapat. Lalu kita kasih nama, ini A, B, C, D,
asnya, lalu garis as yang horizontal ya. Kita kasih set 40 saja. Yang perlu diberi garis as itu adalah ini, klik EX ini, lalu garis ini, garis ini ya, dan garis ini. Biasanya ada dimensi dulu, dimensi 40, klik MA, enter, lalu setelah dimensi 40 kita kasih dimensi di sini 40 juga. Dapat. Kita buat garis bantu 40, lalu kita extend yang garis asnya. Kita copy, sepertinya 40 masih terlalu dekat, tambah 20 lagi. Copy, kita beri nama A, B, C, dan D. Oke, untuk menamai as pada bangunan, kita copy saja ini, kita blok, lalu kita arahkan ke sudut. Nah, maka as nada 2-nya juga sudah jadi, hanya saja ini terlalu jauh. Saya export, tekan oke, lalu saya buat garis bantu untuk agar garis asnya bisa menyentuh garis keterangan asnya ya. Oke, sudah jadi garis asnya. Maksud saya dengan lantai 1 dan lantai 2-nya, ini lantai 1 dan ini lantai 2 lengkap dengan asnya dengan arsiran. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.